Waktu itu ketika sahabat ini dimasukkan di liang lahat, Rasulullah SAW duduk. Di sini diantaranya pelajaran yang bisa kita ambil, Rasulullah selalu mengambil momen. Ya, ketika Rasulullah melihat kambing, satu kambing punya tanduk, satunya nggak punya tanduk, Rasulullah nggak tinggal diam. Rasulullah berhenti. Kata Rasulullah, ya, sayuktas yaumal qiyamah dal jalha lidil qarna, kata Rasulullah. Karena ada kambing di dunia ini, ada kambing yang punya tanduk, itu menanduk kambing yang nggak punya tanduk. Ini tobiatnya. Tobiatnya orang yang kuat selalu mendolimi orang yang lemah. Tobiatnya kendaraan yang besar, motor yang besar, sering mendolimi motor yang kecil. Tobiatnya mobil, truk-truk yang besar, mendolimi mobil yang kecil. Makanya jadi jangan orang yang dolim. Ini hewan, Rasulullah bilang pada hewan, menceritakan hewan. Nanti pada hari kiamat, karena hewan yang punya tanduk yang lebih besar ini, ya, mendolimi hewan yang gak punya tanduk, nanti di hari kiamat di padang mahsyar, hewan yang gak punya tanduk akan mengkisos hewan yang punya tanduk. Setelah proses kisos, hewan-hewan nanti akan apa? Menjadi debu. Ya, makanya orang-orang kafir di padang mahsyar nanti, ya, mereka ketika melihat hewan saling mengkisos, kemudian jadi debu, apa kata orang kafir sebagaimana disebutkan Allah dalam surat apa? Dalam surat An-Naba ayat yang terakhir, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya aku jadi debu ya Allah, seperti binatang ini ya Allah. Kenapa demikian orang kafir ngayal demikian? Dia faham setelah ini dia akan disiksa. Dia faham setelah ini dia akan diseret ke neraka. Makanya dia ngayal, ya Allah, seandainya aku jadi seperti hewan, selesai jadi debu, gak ada neraka setelah ini. Subhanallah. Ini rahmanakumullah jami'an. Hewan saja dikisos, apalagi manusia. Hati-hati yang punya motor besar, jangan dolimi motor kecil. Hati-hati yang punya badan besar, jangan dolimi orang-orang yang lemah. Hati-hati yang punya kendaraan truk-truk besar, ya, yang petentang-petentang di jalan untuk mendolimi mobil atau kendaraan kecil. Hati-hati dengan para pemimpin untuk mendolimi rakyat-rakyat yang lemah. Ini peringatan dari Rasulullah SAW. Rahmatullah jami'an. Nah, akan dikisos yaumul qiyamah. Kalau Anda merasa didolimi oleh pemimpin, bukan bimbingan Nabi, Anda demo. Kalau Anda melihat kemungkaran dari pemimpin, bukan bimbingan Nabi, kita apa? Bicara di atas mimbar, menulis majalah, menulis di website, menjelekkan pemimpin. Bukan itu bimbingan Nabi. Ya, kalau Anda melihat kemungkaran, tarik tangan pemimpin, ajak bicara empat mata. Kalau Anda nggak bisa, kirim surat tertutup untuk pemimpin yang merupakan nasihat untuk mereka. Sampai Nabi menyebutkan, seandainya kalian mendapat pemimpin yang zalim, lau akhadha malak wa daraba dhahrak. Seandainya pemimpin itu mengambil harta kalian, seandainya pemimpin itu memukul punggung kalian, kalian hendaknya sabar. Itu sabar. Jangan terpancing untuk demo, terpancing untuk menggulingkan pemimpin muslim yang sah. Jangan terpancing. Sabar solusinya. Ya, kalaupun Anda merasa didolimi, jangan doakan keburukan kepada pemimpin. Anda orang yang didolimi, jika berdoa, gak ada hijab antara Anda dengan Allah. Doa Anda akan dikabulkan. Kalau doa keburukan itu dikabulkan oleh Allah, pemimpin jadi buruk, keburukan akan kembali kepada kita. Gak ada solusi bagi kita kecuali mendoakan kebaikan kepada para pemimpin. Ini rahmanakumullah jami'an. Perlu difahami. Kalau Anda merasa didolimi, cukup Anda sabar, pertama. Kedua, serahkan pada Allah. Ketiga, kalau Anda menuntut keadilan di yaumul qiyamah, silakan tuntut pemimpin Anda. Bukan di dunia disebutkan kejelekan mereka. Rahmanakumullah jami'an. Pak ini, rahmanakumullah, ya, Pak, ketika di liang lahat, saat momen di kuburan waktu itu Rasulullah SAW, ya, duduk dan kami pun duduk sekeliling beliau. Kami terdiam sangat tenang. Antum bayangin, seolah-olah antum sedang bersama Rasulullah. Duduk bersama Rasulullah, Rasulullah menyampaikan hadis seperti ini karena ini momen yang pas. Ketika menyampaikan satu hadis, ada momen di hadapan mata. Apa tujuannya? Biar para sahabat semakin paham dan semakin sahabat semakin apa?
makjleb, ya. Ingat terus momen tersebut karena hadis disampaikan dan kenyataan di hadapan mata. Sehingga apa? Sangat paham. Makanya beda. Kita yang nggak hidup di zaman Nabi nggak seperti sahabat yang ada di hadapan Nabi. Momen ada, Nabi menyampaikan, mereka melihat wujud Nabi, mereka melihat bibir Nabi bicara, mereka melihat tangan Nabi bergerak, mereka melihat Nabi sedang nangis, dilihat. Nah, dalam momen seperti ini, ya, para sahabat duduk dan mereka diem, sangat tenang, seolah-olah apa? Seperti burung, ada yang burung terbang di atas kepala mereka. Saking tenangnya, takutnya mereka. Maka ini adab ketika antum mendatangi kuburan, jangan banyak bicara. Ya, bahkan dalam hadits Anas bin Malik riwayat Abu Daud termasuk sunnah, ketika prosesi pemakaman Anda menghadap kiblat dan jenazah ada di hadapan Anda lihat prosesi tersebut. Tujuannya kita ke kuburan bukan untuk baca Al-Qur'an. Tujuan kita ke kuburan bukan untuk wukuf. Ya, tujuan kita di kuburan bukan untuk iktikaf di kuburan. Tujuan kita datang ke kuburan bukan untuk ngalap berkah. Ya, bukan minta doa kepada penghuni kubur, bukan, tapi untuk mengingat kita kematian bahwasanya akan datang juga kepada kita. Subhanallah, waktu itu sangat tenang dan waktu itu tangan Nabi SAW memegang yaitu sebuah kayu dan kemudian Nabi mengetukkan kayu itu ke tanah. Tak, tak, semua diam menunggu apa yang akan disampaikan Nabi SAW. Ya, kemudian Rasulullah berkata, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Kita nggak ada yang jamin diri kita ini selamat dari azab kubur kecuali apa? Banyak doa sama Allah, ambil sebab biar nggak dapat siksa kubur. Kemudian beliau mengucapkan ini 2 kali, 3 kali. Ya, apa kata Rasulullah? Mintalah perlindungan dari azab kubur. Mintalah perlindungan dari azab kubur. Kenapa? Kalau Rasulullah tahu apa yang terjadi di alam kubur. Kita nggak tahu. Sahabat nggak tahu. Rasulullah hanya menyampaikan dan sahabat mendengar. Dan kekuatan iman mereka langsung apa? Membuat mereka apa? Menerima apa yang disampaikan Nabi walaupun mereka nggak melihat. Dan semakin membuat iman mereka bertambah.